Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bakadi Aksa. Saya ingin menjelaskan penelitian kelompok saya yang berjudul Pengaruh Instagram terhadap Perilaku Terbuka Mahasiswa. Yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang paradigma penelitian. Paradigma penelitian sendiri dapat didefinisikan sebagai satu set proposisi yang menjelaskan bagaimana dunia dipahami secara menyederhanakan kompleksitas dunia nyata. Paradigma yang kita pakai adalah paradigma kuantitatif, yaitu merupakan satu pendekatan penelitian yang dibangun berdasarkan filsafat positivisme. Positivisme adalah satu aliran filsafat yang menolak unsur metafisik dan teologik dari realitas sosial. Jika dikaitkan dengan judul penelitian ini, pengaruh Instagram terhadap perilaku terbuka mahasiswa, maka dapat dilihat bahwa penelitian ini dapat diambil dari sesuatu yang sudah terjadi atau pengalaman yang dirasakan oleh responden itu sendiri, dan data yang digunakan diperoleh melalui panca indera, induksi, dan observasi. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang metode penelitian. Metode penelitian yang kami pakai yaitu metode survei atau metode kuantitatif. Dalam penelitian, metode penelitian sangat menentukan dalam hal mengumpulkan data yang diperlukan. Lalu, dalam penelitian survei, secara logis menentukan urutan variabel dan memeriksa asosiasi atau korelasi antar variabel, tetapi untuk mengesampingkan penjelasan alternatif menggunakan variabel kontrol dan memeriksa hubungan statistik di antaranya. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang jenis penelitian yang kami pakai. Jenis penelitian yang kami pakai yaitu penelitian deskriptif kuantitatif, di mana penelitian ini berkaitan dengan melalui kuesioner berkenaan dengan pertanyaan tentang perilaku masing-masing responden. Saya ingin menjelaskan tentang populasi dan sampel. Pertama, populasi adalah suatu kesatuan individu atau subjek pada wilayah dan waktu dengan kualitas tertentu yang akan diamati atau diteliti. Populasi adalah kumpulan dari suatu objek yang menyeluruh dari suatu objek peneliti dan juga meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu. Sesuai pemaparan di atas, maka populasi penelitian ini adalah 78 mahasiswa angkatan 2019 Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Populasi yang berjumlah 78 mahasiswa. Lalu, sampel merupakan sebagian atau tindakan perwakilan dari populasi sehingga hasil penelitian yang berhasil diperoleh dari sampel dapat generalisasikan pada populasi. Sesuai dengan pemaparan di atas, maka sampel penelitian ini adalah seluruh populasi yaitu 78 mahasiswa angkatan 2019 Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Lalu jumlah responden yaitu berjumlah 38 mahasiswa. Saya ingin menjelaskan tentang unit analisis. Unit analisis yaitu mahasiswa, sama saja seperti sampel. Unit analisisnya berjumlah 38 mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Saya ingin menjelaskan ukuran sampel. Pengertian sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasinya besar dan peneliti tidak memungkinkan untuk mempelajari semua yang ada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, ataupun waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang didapat dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul mewakilkan. Berdasarkan data di atas, mahasiswa angkatan 2019 kelas A berjumlah 17 mahasiswa dan kelas B berjumlah 21 mahasiswa.
Dan jika dijumlahkan, angkatan 2019 Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta berjumlah 38 mahasiswa yang menjadi sampel penelitian ini. Ingin menjelaskan teknik pengambilan sampel yang kami gunakan. Teknik pengambilan sampel yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah progressive sampling. Progressive sampling yaitu teknik dengan cara memilih orang-orang tertentu sehingga relevan dengan rancangan penelitian. Teknik ini mencakup orang-orang yang diseleksi atas dasar kriteria-kriteria tertentu yang dibuat oleh peneliti berdasarkan tujuan penelitian. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini, kuesioner atau angket akan menjadi media pengumpulan data primer yang akan digunakan. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian kami yaitu skala Likert, yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap dan pendapat seseorang. Skala yang digunakan berupa metode scoring dari skala 1 sampai 4 dan kesimpulannya yaitu lebih banyak memilih setuju atau angka 3. Ini metode pengukuran data yaitu validitas. Validitas merupakan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang akan diukur, biasanya disesuaikan dengan skalanya. Uji validitas berfungsi untuk mengukur sejauh mana variabel yang digunakan benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Lalu validitas kesimpulannya validitas yang kami gunakan variabel X sama dengan 0,636 sama dengan valid, variabel Y sama dengan 0,815 sama dengan valid. Kenapa bisa dibilang valid? Karena keduanya berada di antara 0,5 sampai 1,0 yang berarti statusnya valid. Lalu reliabilitas. Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Fungsi dari uji reliabilitas yaitu untuk mengetahui konsistensi atau keterandalan kuesioner. Dengan kata lain, jika suatu alat ukur dipakai 2 kali untuk mengukur gejala yang sama, hasil yang didapatkan relatif konsisten, maka alat pengukuran tersebut reliable. Variabel X 0,746 sama dengan reliability, variabel Y sama dengan 0,852 sama dengan reliability, karena alpha lebih besar dari 0,6, maka statusnya reliabilitas. Metode analisis data. Yang pertama, univariate. Rata-rata responden kita memilih skala 3, artinya univariate-nya berhasil. Lalu bivariate. Dalam menganalisis dua variabel yang berkorelasi harus menggunakan bivariate, di mana dalam penelitian kami T hitung lebih besar daripada T tabel, yang artinya variabel X mempengaruhi variabel Y. Kesimpulannya bahwa Instagram mempengaruhi perilaku terbuka. Terakhir, yaitu keterbatasan dan kelemahan penelitian. Berdasarkan pada pengalaman langsung, peneliti dalam proses penelitian ini ada beberapa keterbatasan yang dialami dan dapat menjadi beberapa faktor agar dapat lebih diperhatikan bagi peneliti-peneliti yang akan datang dalam lebih menyempurnakan penelitiannya. Karena penelitian ini sendiri tentunya memiliki kekurangan yang harus terus diperbaiki dan ditingkatkan lagi untuk penelitian selanjutnya. Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini antara lain jumlah responden yang hanya 38 orang dari populasi yang berjumlah 78 orang. Lalu, objek penelitian hanya difokuskan pada media sosial Instagram yang dimana hanya satu dari sekian banyak media sosial. Selanjutnya, dalam proses pengumpulan data, informasi dari responden melalui kuesioner terkadang tidak menunjukkan pendapat responden yang sebenarnya atau yang sejujur-jujurnya. Hal itu terjadi karena perbedaan pemahaman atau anggapan yang berbeda setiap responden. Sekian pemaparan yang saya
telah jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.